Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang kami muliakan, pada malam ini kita akan mentadaburi empat ayat pertama dari surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh, surah yang tidak asing bagi kita, bahkan rata-rata kita insyaallah menghafalnya karena pendek surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah ini namanya surah Al-Insyirah. Itu diambil dari ayat yang pertama yang ada kata-kata nashrah. Alam nashrah, al-insyirah atau asy-syarh artinya kelapangan. Lawannya adalah kesempitan. Allah mengatakan pada nabinya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang telah melapangkan dadamu? Jadi as-sadr itu dada, tapi maksudnya adalah kelapangan jiwa, kelapangan hati. Ini pertanyaan, alam nashrah, bukankah kami atau aku yang telah melapangkan dadamu Muhammad sebagai nabi dan rasulnya? Ini adalah pertanyaan yang sifatnya menegaskan dan menguatkan. Lil itsbat, untuk lebih menegaskan. Maksudnya bagaimana menegaskan? Bahwa andaikan pertanyaan ini dijawab, bukankah aku yang telah melapangkan dadamu? Maka jawabannya benar. Pasti engkaulah ya Allah yang telah melapangkan dada hambamu ini. Andaikan bukan karena petunjukmu, aku akan mengalami kesempitan. Aku akan tersesat. Dalam surah Ad-Duha sebagai satu bandingan, Allah menyebutkan bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelumnya adalah orang yang mengalami kesempitan. Bahkan dalam ayat Ad-Duha itu, surah Ad-Duha, bahkan Allah mengatakan didapatinya engkau dalam keadaan dal, wa wajadaka dallan. Mungkin kita yang sedikit biasa belajar bahasa Arab, ya, apa itu dal? Dal sesat, ya, dal sesat, iya. Coba, siapa yang dibilangi sesat di sini? Nabi. Wa wajadaka dallan, didapatinya engkau dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bingung, dalam keadaan sempit dadamu, ya, dalam keadaan banyak masalahmu, banyak problemamu semua. Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu sehingga engkau memperoleh kelapangan dada. Iya. Jadi siapapun ketika ia belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia yang teristimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ia mendapatkan sentuhan petunjuk, sebelum ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan padanya wa wajadaka, ditemukannya engkau, didapatinya engkau. Konotasinya itu wa wajadaka seperti orang yang terdampar, yang tidak tahu mana arah. Dan memang Allah mengatakan ma kunta tadri mal kitabu walal iman wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri, demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad ruhana, ruh kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, yang sebelumnya kau tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu Al-Iman. Tidak ada pengetahuanmu sama sekali. Dan ketika Allah menurunkan ruhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan ruh di sini jamaah sekalian? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruh bukan ruh dalam arti roh atau nyawa yang membuat kita hidup karena adanya ruh kita. Tapi yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini adalah wahyu, Al-Quran. Jadi sebenarnya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ay wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan. Kenapa Quran itu diistilahkan ruh dalam ayat ini? Karena sebagaimana ruh menghidupkan jasad, kita ini hidup Pak karena masih ada ruh kita. Ya. Ada orang yang mungkin sakarat, ya, dipegang-pegang, bagaimana masih ada ruhnya, masih ada, ya. Kalau sudah mulai dingin-dingin bagian kakinya, ya. Karena ruh itu ketika ia masih ada di dalam jasad, kita masih hidup. Maka demikian pula Al-Quran itu, ia menghidupkan jiwa dan hati-hati yang mati. Jadi ada kesamaan antara ruh dengan Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran itu ruh dalam ayat ini karena sebagaimana ruh menghidupkan jasad jasmani, maka demikian pula Al-Quran wahyu menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Itu tadi wa wajadaka dhallan, didapatinya engkau dalam keadaan bingung.
Ma kunta tadri, sebelumnya kau tidak tahu. Ya. Apa itu Alkitab? Apa itu al-iman? Ya. Jadi jangan salah faham kalau dikatakan Alkitab bukan kaitannya dengan Alkitab orang-orang agama lain, tapi Alkitab maksudnya Al-Quran. Karena Alkitab itu semua. Iya At-Taurah, iya Al-Injil, iya Al-Quran. Ya, dzalikal kitabu. Ya, cuma kalau kita di negeri kita ini mengatakan orang Alkitab itu biasanya orang Nasrani. Iya, ahlul kitab. Baik jamaah sekalian, kita katakan alam nashrah laka sadrak, bukankah aku, kata Allah, yang telah melapangkan dadamu? Benar, engkaulah yang telah melapangkan dada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penegasan, tidak ada opsi kedua. Kan kalau kita bertanya bukankah saya, bisa saja orang mengatakan bukan. Ya, bukankah saya yang telah membantu Anda dulu? Enggak, bukan. Tidak mungkin jawabannya di sini alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang telah melapangkan dadamu Muhammad? Tidak mungkin jawabannya dia mengatakan tidak. Bukan. Ya. Jadi itu adalah pertanyaan yang andaikan dijawab, jawabannya kalau alam atau alastu, jawabannya adalah bala, benar. Di atasnya na'am. Kalau na'am iya, oke. Ya. Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya pada ruh ini, pada fitrah ini, sebelum kita lahir, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku sebagai Rabbmu, penciptamu? Maka pernah kita membuat pernyataan MOU. Kita mengatakan bala. Semua kita pernah mengatakan bala. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada manusia yang terlahir, bayi-bayi yang terlahir, terkecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang mana? Yang pertama itu fitrah pengakuan bahwa Allah sebagai sembahannya. Itu tadi bala. Maka fitrah ini itulah keaslian. Itulah yang sebenarnya. Itu yang tidak pernah dusta. Itu yang tidak pernah bohong. Makanya fitrah. Taib. Ketika Fir'aun memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Coba bayangkan, ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang tertinggi. Bayangkan, a'la, yang paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Satu. Yang kedua, dia juga mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saking sombongnya itu Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu kalau ada Tuhan sembahan selain daripada saya. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran kesombongan Fir'aun. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kemudian ana rabbukumul a'la. Nah, bagaimana dengan ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah? Fir'aun juga maulud. Fir'aun juga ketika lahir dia bayi. Sehingga dia masuk dalam keumuman hadis, tidak ada bayi yang terlahir terkecuali terlahir dalam keadaan fitrah, kesucian. Termasuk Fir'aun ketika dia lahir. Tapi apa yang membuat fitrah itu bisa bergeser dan mengalami perubahan? Lanjutan hadis itu mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani.
maka kedua orang tuanya lah abawah. Jadi al-abawan itu maksudnya ibu bapak. Kalau dalam bahasa Arab itu al-abawan. Ya, al-abu wal itu singkatnya al-abawan. Ya, al-abawan. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang bisa memberikan corak warna Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi ketika kita terlahir itu atas fitrah. Nah, lingkungan yang pertama yang kita dapatkan ketika kita terlahir kedua orang tua kita. Maka tergantung apa keyakinan orang tua kita, dia akan mendidik kita untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Itulah sebabnya kenapa ketika seorang laki-laki akan menikah, Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi oleh sang laki-laki itu karena ada 4 pertimbangannya, daya tariknya. Iya, karena keindahannya, kecantikannya, itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi tidak ada kaitannya dengan persoalan lemah kuat iman. Kalau orang memilih, dia bilang saya mau istri saya cantik. Bah, masa ustaz mau istrinya cantik? Iya. Tidak ada kaitannya dengan persoalan. Iya. Itu fitrah. Iya. Jadi kamu dia mau istrimu cantik. Iya. Semua. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Limalihi, mungkin karena hartanya. Memang manusia itu diberikan kecenderungan kepada duniawi. Itu tidak bertentangan. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ada semua di situ. Mulai dari kecenderungan terhadap wanita, anak, harta, emas, perak, pertambangan, semua. Tidak adalah yang tersisa di situ. Bahkan kalau perlu apa saja bisa diperdagangkan, yang penting bisa menjadi uang. Asalnya kita berdagang ini kan menjual barang tambang, ya. Tapi karena manusia itu memang Allah katakan zuyina linnas, ya. Orang sampai bisa memperdagangkan nyawa, Pak. Tahu memperdagangkan nyawa? Iya. Inilah yang kita alami pada hari ini, Pak. Nyawa kita sebagai rakyat diperdagangkan. Ya, begitu yang kita lihat, ya, di media, di informasi, ya. Saya juga tidak mengatakan pasti benar, tapi begitu yang saya baca. Begitu yang kita dengar. Iya. Bayangkan ketika awal-awal corona itu, Pak, saya mau antar bapak saya ke Kendari. Saya pergi ke puskesmas. Iya, mau di swab waktu itu 2.500.000 diminta waktu itu pun menunggu 2 pekan. Jadi apa yang saya lakukan, Pak? Karena orang tua saya sudah lanjut usia, harus naik pesawat, swab, waktu itu belum berlaku vaksin, yang penting swab dulu, itu 2.500.000, Pak. Iya. Tidak ada uang saya 2.500.000 yang kontan pada waktu itu, Pak. Mana biaya pesawat? Akhirnya saya mutar, Pak, naik mobil itu dari Makassar lewat Palopo, Malili, ya, Kolaka sampai Kendari. Itu waktu itu. Iya. Berita baru-baru yang kita baca, katanya wallahu alam, ternyata itu modalnya 13.000. Ya. Tapi tetap tahu mengatakan tidak ada untung saya.
Ya, tidak ada katanya untungnya. Penjual tomat saja, Pak, ya. Penjual tomat tidak kita percaya kalau dia bilang tidak ada betul untungku ini, Pak. Ya, jual tomat kakak dong ini tidak ada untungku. Itulah zuyina linnas, manusia diberikan kecenderungan untuk melakukan apa saja ketika fitrah itu hilang. Maka lingkungan inilah yang membuat kita berwarna-warni setelah itu. Itulah sebabnya kenapa kita berdakwah, kenapa kita mencari lingkungan, karena lingkungan itu mempengaruhi kita. Ada orang yang memiliki mungkin sebuah obsesi, cita-cita yang baik. Ya, dia bilang saya mau jadi ini, saya mau jadi pemimpin, saya mau jadi anggota dewan. Ya, itu bagus memang, Pak, dan memang harus ada yang di sana, Pak. Ya, tapi kasihan karena arus ini yang terlalu kuat, cuma dia setetes saja, begitu dia masuk, akhirnya dia ikut, ya, berputar-putar di situ, ya, bagaikan derasnya ombak. Ya, mungkin andaikan kita juga masuk di situ, Pak, mungkin, ya, lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat, ya. Makanya saya tidak sentuh-sentuh, Pak, itu. Di samping tidak ada uang saya juga tahu bahwa tidak mungkin ada yang pilih saya. Ya, jadi lebih baik yang aman-aman saja. Baik. Kembali, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang telah melapangkan dadamu, Muhammad? Dilapangkan dadanya yang pertama adalah untuk menerima aturan-aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana aturan-aturan itu dari yang paling gampang sampai yang paling sulit. Ini kalau kita tidak lapang dada, Pak, tidak bisa. Kalau kita tidak punya kelapangan dada untuk sholat 5 waktu dengan berjamaah, itu tidak bisa, Pak. Kalau kita tidak lapang dada untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak bisa. Sebab itu adalah pekerjaan berat. Itu adalah pekerjaan berat, bukan pekerjaan ringan. Maka ketika Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menemukan jalan ke masjid, itu adalah contoh daripada alam nashrah laka sadrak. Sekarang ini sebahagian orang jalan mana saja dia bisa tempuh, kemana saja, sejauh mana saja. Gunung dia daki, apalagi lautan dia seberangi, tapi masjid dia lewati. Iya, satu-satunya jalan yang dia tidak pernah lihat itu jalan menuju masjid. Tapi ke Pantai Losari, ke mana, ke Singapura, semua. Lagi di mana, Pak? Oh, lagi di Jakarta. Lagi di mana? Oh, lagi di Singapura. Tidak pernah sekalipun, oh, lagi di masjid. Jadi saya katakan tadi, gunung pun dia daki, lautan pun dia seberangi, tapi masjid dia lewati. Itulah kenyataan kita. Makanya kita perlu untuk mengetahui apa kiat-kiat agar supaya Allah melapangkan dada kita. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang kedua, kami telah mengampuni dosamu, Muhammad. Subhanallah. Pengakuan langsung dari Allah bahwa ia telah mengampuni seluruh kesalahan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya diampuni dosanya? Yang pertama, bahwa kalau dikatakan diampuni dosanya, berarti ada dosanya, sehingga dia mendapatkan janji untuk diampuni. Baik. Kenyataan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh pada kesalahan dan dosa? Biasa sekali-sekali beliau terjatuh pada kekhilafan, itu pun langsung Allah tegur. Iya, itu bedanya antara kita dengan Nabi. Kalau kita ini berada dalam kesalahan, tidak ada yang tegur-tegur. Nabi kalau salah, Allah yang langsung tegur. Baca surah Abasah dengan sababun nuzul. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Kenapa surah itu turun? Dia bermuka masam, ya, dia mengerutkan wajah. Nampak itu Pak, kalau orang istilahnya tidak senang sama kita, biar bagaimana Pak? Ya, mungkin jabat tangan tapi ya seperti bilang susah, ya, susah senyum. Ya, bisa dinilai Pak, ya, saya senyum ini apakah senyum terpaksa atau saya ikhlas? Itu antara saya dengan Tuhan saya. Tapi Bapak bisa menangkap, Ustadz ini senyum kayaknya terpaksa. Iya. Kalau ada unsur keterpaksaan Pak, itu ya karena dari pagi saya ya keliling ke sana kemari, memang agak letih sedikit, ya agak capek, ya. Saya waktu sholat dulu tadi, ya seperti di atas kapal pel nih, seperti goyang-goyang kurasa begini, ya berarti ya mungkin agak letih-letih nih, ya. Atau mungkin tadi pagi karena habis makan coto ya naik tekanan sedikit, ya. Nah, pokoknya banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan ini. Yang kedua, bahwa kenyataannya memang Nabi adalah orang yang pantas mendapatkan janji karena beliau adalah orang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Itulah yang pantas mendapatkan janji. Adapun pendosa itu yang semakin ia mendapatkan janji, justru semakin ia melakukan dosa. Itu tidak pantas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jaminannya yang lalu dan yang akan datang, andaikan pun ada pada masa lalu, Allah sudah putihkan. Andaikan pun yang akan datang akan ada, Allah juga sudah putihkan. Itu diberikan kepada orang yang memang cocok dan tepat karena kenyataannya tidak berdosa. Nah, Nabi juga banyak bertobat. Nabi juga banyak beristighfar. Bahkan Nabi dalam sehari tidak kurang 100 kali astagfirullah, astagfirullah. Apakah ketika orang beristighfar, ya, itu pertanda bahwa banyak dosanya? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk ketawaduan, merendahkan diri, yang sudah diampuni dosanya oleh Allah tapi banyak beristighfar. Artinya pelajaran untuk umat bahwa kalau orang yang tidak berdosa saja seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita yang bergelimang dengan dosa, khata, yang banyak terjatuh pada kesalahan, lebih berlipat-lipat ganda lagi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, apa fungsi daripada istighfar dan permohonan taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau tidak memiliki dosa dan beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya istighfar beliau itu, permohonan pertobatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi untuk meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berfungsi untuk meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada ayat keempat Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat kedudukanmu, kami angkat namamu Muhammad. Apa korelasinya antara kami mengampuni dosamu kemudian kami mengangkat namamu Muhammad? Iya, itu karena ketika Allah akan mengampuni dosa Nabi, beliau tidak punya dosa. Beliau tidak punya dosa. Kalau kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kenyataannya karena kita punya dosa, kita punya kesalahan. Berarti kalau demikian orang yang punya dosa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kembali diputihkan. Seperti orang yang memiliki utang. Memiliki utang, kemudian dia memiliki uang yang pas sesuai dengan utangnya, Pak. Ya, 1 juta utangnya,
1 juta juga uangnya, uang kontannya. Dia bayar, berarti selesai. Masih ada yang tersisa? Tidak ada. Berarti kita ini kedudukannya adalah bayar utang terus. Kita posisinya adalah seperti orang yang bayar utang terus, tidak pernah ada modal yang tersisa. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi berada pada level membayar utang. Ini bisa difahami. Tidak lagi berada pada tingkatan membayar utang, karena orang yang membayar utang itu adalah orang yang punya dosa. Sehingga ketika dia memiliki modal, dia beristighfar, dia beramal, maka amalan-amalan beliau itu tidak lagi berfungsi untuk memutihkan utang-utang beliau, akan tetapi meninggikan derajat-derajat beliau. Maka andaikan ada di antara kita yang bisa sekali-sekali jarang terjatuh kepada dosa, tidak usah kita katakan tidak pernah berdosa, karena itu tidak mungkin. Jarang, ya jarang-jarang, sekali-sekali. Ya. Kayak orang yang pantangan, Pak, pantangan penyakit gula, darah tinggi, apa lain sebagainya, dia hindari betul, ya. Tapi kalau dia ke pesta, dilihat sama temannya, kenapa makan udang? Sekali-sekali, Pak. Ya. Nah, boleh, tidak apa-apa begitu ya. Ya. Tanya Pak Prof, boleh kerja begitu kalau orang penyakitan? Maka kita ini adalah orang yang bayar utang. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak pakai amalnya itu untuk membayar utang. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keturunan kepada sebahagian para nabi dengan mengatakan nafilah, itu bukan maksudnya sunnat seperti salat nafilah. Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa maknanya daripada nafilatan laka untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan maksudnya sunnat, tapi tambahan untuk meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Dalam kehidupan dunia ini terlihat bahwa cara Allah mengangkat derajatnya nabinya, dia dikenal oleh seluruh umat manusia. Tidak ada orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, kawannya atau lawannya, sahabatnya atau musuhnya. Tidak ada orang yang tidak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara Allah memperkenalkan nabinya selalu menyandingkan nama nabinya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sah kita punya syahadat, Pak, kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sah. Andaikan ada orang muallaf yang mau masuk Islam bilang asyhadu an la ilaha illallah, terus stop di situ, itu belum sah, belum masuk Islam. Harus tambah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Lafaz adzan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz qamat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kita salat pasti kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana lagi orang yang setiap ceramah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama khutbah Jumat berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita katakan, membutuhkan interval waktu paling tidak 1 jam baru kita mengucapkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kita Allahumma shalli ala Muhammad. Memang kalau kita di sini memang lama, Pak. Tapi dalam setiap detik ini tidak pernah orang berhenti sholat, Pak. Tidak pernah berhenti azan, tidak pernah berhenti berselawat. Itu karena terjadi perbedaan waktu di seluruh dunia. Iya. Sekarang ini mungkin di Jakarta, ya, baru orang azan. Iya. Beda kurang lebih 1 jam.
Iya, lain lagi di Amerika, mungkin sholat duhur, mungkin sholat asar. Iya. Di Mekah sekarang ini, iya, mungkin masih duhur. Iya. Kita sudah isya. Jadi andaikan kita mau dengarkan itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyebutkan nama Muhammad, andaikan itu mau direkam seluruh dunia, mungkin akan berbunyi Muhammad, 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 tidak pernah berhenti, Pak. Itulah contoh daripada wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu Muhammad. Kami viralkan namamu Muhammad. Kami jadikan engkau terkenal Muhammad. Iya. Sekarang ini, Pak, berapa anggarannya kalau orang mau viral? Besar anggarannya kalau orang mau viral. Untuk mau viral di kota Makassar saja berapa anggarannya itu, Pak? Berapa baliho yang mesti dia buat untuk dia perkenalkan, ini saya si fulan mau jadi wali kota, berapa anggarannya itu? Lain lagi kalau mau jadi gubernur, lebih besar lagi. Apalagi mau jadi presiden, lebih besar lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa satu baliho terkenal seluruh dunia. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat namamu Muhammad karena memang Allah yang mengangkat. Makanya siapa yang diangkat oleh Allah tidak ada yang bisa merendahkan. Dan siapa direndahkan oleh Allah tidak ada yang bisa mengangkat. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Makanya memang perlu kita ini belajar bersabar, Pak. Terkadang kita direndahkan oleh makhluk. Biarlah kita direndahkan oleh makhluk, yang penting kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian orang memilih biarkah ditinggikan oleh makhluk, ditinggikan oleh siapa? Tapi pada hakikatnya dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak dikenal ya di komunitas yang ada di langit. Tapi orang-orang yang memilih jalan syariat ini, insya Allah termasuk orang-orang yang diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulannya dari apa yang saya mau baca, fa'atba'un nasi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ashrahuhum sadran wa awda'uhum wizran wa arfa'uhum dzikran. Jadi orang yang paling selektif ikut dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atba'un nasi li rasulihi. Orang yang paling selektif ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnahnya. Alaikum bisunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengikuti jalanku. Hendaklah kalian mengikuti jalanku. Dan ada sahabat Nabi Ibnu Umar yang bisa dikatakan berlebihan dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sesuatu yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Tapi saking beliau berlebihan dalam mengikuti Nabi, suatu ketika Ibnu Umar dalam sebuah rombongan safar berjalan kaki, itu tiba-tiba Ibnu Umar melewati sebuah pohon besar. Tiba-tiba dia memisahkan diri dari rombongannya dan langsung keliling di sebuah pohon itu, kayak seperti orang tawaf. Dia keliling begitu. Sahabat mengatakan, kalau kita, bukan Ka'bah itu, Ibnu Umar, kenapa kau mutar di situ satu kali? Ternyata Ibnu Umar menceritakan pengalamannya. Dulu saya ingat pernah suatu ketika saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas melewati jalur ini, pas di pohon ini juga, ketika itu Nabi keliling satu kali. Saya juga tidak tahu apa hikmahnya, saya juga tidak tanya-tanya Nabi. Yang penting saya pernah lihat keliling, mutar satu kali, saya juga ikut. Ya, padahal mungkin ada sesuatu yang dicari oleh Nabi. Ya, tidak ada juga sunnahnya bahwa kalau kita menemukan pohon demi mengikuti Nabi, kita mengelilingi pohon itu, tidak ada, Pak. Ya, kecuali kalau ada mangga yang jatuh terus ada buahnya di bawah, ya. Yang penting jangan mangganya orang. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya
Ibnu Umar telah mencontohkan keikutan yang berlebihan saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak usah mewajibkan ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan tradisi dan kebiasaan dia sebagai orang Arab. Ya. Itu kalau dia merupakan tradisi, boleh kita ikut, boleh kita tidak ikut. Ya, itu namanya tradisi, kebiasaan. Umpamanya kecenderungan pada makanan-makanan tertentu. Tentu orang Arab punya makanan yang tidak selamanya satu selera dengan kita. Maka tidak berdosa kita kalau kita tidak mengikuti selera Nabi dalam makanan. Yang penting halal. Iya. Tapi kalau seandainya ada orang yang memaksakan diri walaupun dia tidak selera, tapi karena niat saking cintanya kepada Nabi, kata ulama, dia mendapatkan pahala karena dari sisi itu dia ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup yang jelas ayatnya, cukup yang jelas hadisnya, itu saja dulu yang kita prioritaskan, Pak. Tidak usah terlalu memprioritaskan yang berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan. Sementara yang jelas-jelas sunnahnya itu masih kita meninggalkannya. Kalau mengikuti kebiasaan Nabi itu sudah selevel dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka orang yang paling dekat dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang memperoleh kelapangan dada, inilah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3. Dilapangkan dadanya, diampuni dosanya, ditinggikan kedudukannya. Wa kullama qawiyat mutaba'atuhu ilman wa amalan wa halan qawiyat hadis thalatha. Jadi tergantung berbanding lurus keikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menguat keikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menguat juga 3 hal ini. Ketika kuat keikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbanding lurus juga diikuti dengan kuatnya 3 hal ini. Yaitu semakin lapang dadanya, kemudian diampuni dosanya, dan kemudian dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yasira sahibuha asyrahan nasi sadran wa arfa'hum fil alamina dzikran, sampai orang tersebut menjadi orang-orang yang betul-betul dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya barang yang mahal, Pak, yang tidak akan pernah kita temukan di toko mana. Mencari ketenangan, mencari kebahagiaan jiwa itu, Pak, tidak akan pernah kita temukan di mana-mana. Kalau mencari materi, Pak, mencari obat, ya, ada kita temukan di toko, ada kita temukan di apotek. Ya. Tapi adakah di apotek dijual yang bisa melapangkan dada? Bilang ada obat merek melapangkan dada. Ya, tidak ada. Paling yang ada, Pak, itu obat tidur. Ya, karena tidak bisa tidur, Pak. Ya, itu pun setelah dia minum obat tidur ternyata tidak berhasil tidur. Ya, makanya bersyukur kepada Allah, Pak. Kita ini istilahnya kalau masih bisa tidur nyenyak itu luar biasa, Pak. Ya, lebih luar biasa lagi, Pak, kalau banyak masalah tapi tetap bisa nyenyak tidurnya. Itu lebih luar biasa lagi, Pak. Ya, itu lebih luar biasa lagi, Pak. Apa contohnya? Orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah, dia menghadapi masalah tapi dia bisa tidur dan ngantuk. Yaitu sahabat di medan perang, di perang Badar, idh yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Ketika kalian berhadapan dengan musuh-musuh kalian, tiba-tiba Allah menjadikan kalian mengantuk. Ini di medan perang, itu tidak biasa, Pak, unik. Ya, biasanya orang berhadapan dengan musuhnya itu, Pak, itu domba-domba, Pak. Ini ngantuk. Maka siapa yang mengalami mengantuk dalam momentum perang, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau Bapak mengantuk sekarang itu menganggap saya sebagai musuh. Maka jangan mengantuk supaya saya tidak dianggap sebagai musuh.
Jamaah sekalian, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kesimpulannya bahwa memang kita perlu untuk senantiasa selektif untuk ikut kepada qala Allahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu dua, qala Allah wa qala Rasul. Ya, ada ustaz saya di pesantren dulu. Iya, dia diundang untuk membawakan seminar. Terus panitia mengatakan, Ustadz, mana makalahnya? Ustadz itu mengatakan, mohon maaf, saya tidak punya makalah. Saya cuma punya ma qala Allahu wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga itu saya kutip-kutip juga. Ya, biasa kalau saya diundang, ada alasanku. Saya tidak punya makalah, Pak. Di samping memang tidak ada waktu untuk menulis, ya. Yang saya punya ma qala Allahu wa ma qala Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.